Di beberapa negara, penggunaan ganja untuk keperluan medis memang dilegalkan. Namun di kita, Indonesia justru perizinan tersebut tak kunjung diberikan. Apakah betul memang ada pertimbangan manfaat ganja untuk pengobatan dan sejauh mana ini bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak kemudian disalahgunakan? Kami bahas malam hari ini selengkapnya bersama Dira Narayana, Ketua Lingkar Ganja Nusantara. Mas Dira, selamat malam. Selamat malam. Oke, dari LGN, Mas Dira. Terima kasih, selamat malam Mas Dira. Dari LGN yang bertahun-tahun memperjuangkan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Memang kenapa sih harus memberikan izin penggunaan ganja ini untuk medis? Kalau data dari LGN sendiri sejauh ini urgensinya itu seberapa besar orang-orang yang memang membutuhkan ganja ini untuk medis, untuk pengobatan? Oh, saya pikir Ibu Santi itu kan yang viral kemarin di Car Free Day itu berangkat dari sahabatnya ya. Ibu Dwi yang punya anak namanya Musa gitu. Kemudian setelah terapi ganja medis di Australia mengalami perbaikan kejangnya. Yang tadinya kejangnya sangat sering lalu kemudian bisa reda sampai dikatakan bisa sampai hilang selama beberapa bulan. Nah, dari kesaksian itu kemudian Ibu Santi berharap anaknya juga bisa mendapatkan pengobatan serupa karena pengobatan yang ada itu masih kurang, pengobatan kejang yang ada itu masih kurang efektif. Jadi kalau ditanya mengenai urgensi untuk melegalkan pemanfaatan ganja medis ini, saya pikir sangat-sangat penting ya untuk kelangsungan nyawa dari anak Ibu Santi. Oke, dan tidak hanya di case atau di kasus keluarga dari Ibu Santi ini, karena sebelumnya pun juga kita ingat ada Fidelis, kemudian kalau betul Mas Dira ya. Betul sekali, saya pikir kalau kita hitung jumlahnya udah tidak terhitung ya berapa banyak sebenarnya di Indonesia orang ini yang kemudian tertangkap atau terjerat hukum permasalahan ganja medis. Oke, dari LGN sendiri sejauh ini apa usaha dari LGN untuk melegalisasi ganja sebagai keperluan atau kebutuhan medis? Apa pembuktiannya? Karena ini kan yang kerap dipertanyakan di luar sana. Memang betul ada penelitiannya. Ini problemnya Mbak, problemnya adalah di Indonesia ini tidak ada penelitian. Apalagi, jadi tidak ada itu penelitian di Indonesia mengenai kandungan THC, kandungan CBD, kandungan kanabinoid yang terdapat di dalam ganja ini tidak pernah ada satupun penelitian di Indonesia. Jadi memang kami anggap wajar gitu kemudian terjadi kebingungan di publik, makanya kami sangat menyarankan untuk negara segera melakukan penelitian. Dan tampaknya 2-3 hari belakangan ini ide atau gagasan untuk meneliti tanaman ganja untuk kebutuhan medis ini sudah mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder di Indonesia. Oke, mengapa LGN melihat selama bertahun-tahun tidak ada penelitiannya? Karena kan ini sebenarnya tujuannya, purpose-nya kan untuk kesehatan atau untuk pengobatan lah medis, bukan untuk disalahgunakan. Sehingga kami pikir nih soal stigma, artinya ketika kita bicara ganja selalu terasosiasi dengan narkotika. Itu yang sebenarnya menurut saya blessing ya, ini sebuah anugerah. Kemarin ketika Bu Santi akhirnya dengan jalan jauh dari Jogja ke Jakarta khusus untuk menyuarakan itu untuk anaknya, ternyata masyarakat bisa mendengar. Ternyata emosi dan niat baik Ibu Santi untuk anaknya bisa diamini oleh masyarakat. Jadi kupikir memang sekarang ini yang menjadi kunci untuk Indonesia bisa berkembang ilmu pengetahuannya, teknologi medisnya mengenai tanaman ganja ini benar-benar ada di bukan cuma di pemerintah tapi ada justru di pundak masyarakat. Oke, artinya sebenarnya penelitian itu bisa saja dilakukan, tapi selama ini tidak bisa atau tidak pernah membuka kesempatan untuk ganja sebagai medis ini sehingga nantinya bisa ada penelitian itu tadi, betul tadi seperti kata Mas Dira, begitu ya? Iya, penelitian ini yang menjadi kuncinya memang. Oke. Jadi sekarang maksudnya sebelum kita bisa memutuskan banyak hal, saya pikir sangat bijak ya. Artinya negara, apalagi kita barusan mendengar Menkes yang kita tahu 2 tahun terakhir sibuk mengurus pandemi, jadi kami juga paham baru kemudian tahun ini fokus untuk berbicara mengenai pengembangan teknologi ganja untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan ini. Kupikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Mas Dira tadi mungkin sebelum melakukan wawancara ini mungkin sedikit mendengar kami putar juga cuplikan wawancara beberapa waktu yang lalu, masih di hari ini juga dengan Koordinator Tim Ahli Narkotika BNN, Komjen Pol Ahwil Lutan, yang mengatakan
sebenarnya ganja yang bisa dijadikan pengobatan medis itu adalah yang memiliki zat tetrahydrocannabinol rendah. Sementara yang ada di Indonesia saat ini yang tetrahydrocannabinolnya itu tinggi di atas 18%, sehingga memang nggak bisa diolah sebagai medis. Saya mau minta yang selalu kami tanyakan adalah publikasi risetnya mana. Itu kan yang selalu menjadi pertanyaan. Dan jangan salah, THC itu bukan tidak memiliki manfaat medis, itu salah besar. Di negara-negara yang sudah melegalkan ganja medis, THC itu adalah cannabinoid, adalah kandungan ganja yang dipakai untuk pengobatan. Jadi THC ini bukan sesuatu yang dianggap jahat atau kemudian memabukkan gitu untuk kesenangan. Tidak. Dalam penanganan yang tepat, dalam dunia medis, dalam dunia kesehatan, itu THC sangat baik sekali untuk kesehatan, terutama yang berhubungan dengan tumor atau kanker. Itu bisa dibuktikan, Mas Dira? Ada pembuktian medisnya? Jurnalnya sudah banyak sekali. Bahkan sekarang sudah ada obat yang memiliki lisensi khusus dari FDA gitu ya, yang mengandung THC dan mengandung CBD. Oke, jadi itu sama sekali bukan excuse tadi seperti yang dikatakan oleh BNN ya? Saya pikir masyarakat atau siapapun sekarang dapat dengan mudah tinggal di internet aja, tinggal di googling, semuanya sudah terbuka. Ya. Oke, itu alasannya tadi disebutkan juga oleh BNN kalau di Thailand mungkin yang terbaru bisa melegalkan itu karena punya tetrahydrocannabinol rendah gitu. Jadi sehingga bisa membuka legalisasi untuk ganja untuk medis ini gitu. Oke. Enggak, ini bukan persoalan cannabinoid, tapi bagaimana soal kita mengelola ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengelola kesehatan ya. Bagaimana kita mengelola kesehatan pengobatan ini di Indonesia. Oke, kalau kita berbicara mengenai ganja, ini adalah isu yang sangat sensitif gitu, seolah-olah ini adalah crime, ini adalah kejahatan, bahkan sama dengan mungkin narkotika jenis lainnya gitu. Sehingga ini yang kemudian menjadi jalan berliku bagaimana perjuangan beberapa orang dan mungkin dari teman-teman LGN untuk meminta legalisasi ganja untuk medis. Kenapa harus seperti ini di Indonesia? Sedangkan kalau kita menengok beberapa negara di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia bahkan sudah memberikan izin itu. Ini yang pertama justru kita harus berangkat dari tanaman ganja ini ada di Indonesia. Jadi untuk membakar mereka, untuk kita menutup mata itu adalah sesuatu yang mubazir. Sesuatu yang sangat tidak baik, sesuatu yang bukan kebudayaan kita sebagai manusia timur. Gitu. Kita justru hidup berdampingan dengan alam itu sudah sangat lama. Dan kita tahu Aceh, ini bisa dikonfirmasi dengan teman-teman budayawan kita yang ada di Aceh, bahwa ini sudah menjadi bagian dari tradisi nenek moyang, ganja sebagai pengobatan. Jadi saya pikir Indonesia sudah saatnya, gitu ya, untuk sekali lagi ya, untuk meneliti, untuk mengembangkan tanaman ganja yang ada di sini sebagai produk kesehatan yang berkualitas dan benar-benar bermanfaat, terutama untuk anak-anak kejang yang sekarang sedang kita perjuangkan. Oke, pertanyaannya pun di luar sana mungkin ada yang pro, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Di saat yang memilih mungkin bisa untuk keperluan medis, tapi yang harus digaris bawahi adalah pertanggungjawabannya bagaimana sehingga nantinya jangan sampai ini justru disalahgunakan, Mas Dira. Ya justru yang menarik adalah ketika ini menjadi medis, ini sudah jatuh ke tangan tenaga kesehatan. Nah, ketika ini sudah menjadi di tangan tenaga kesehatan, semuanya itu akan diukur secara rapi. Semuanya ada dosisnya, semua ada waktunya, semua ada diagnosanya, semua ada analisanya. Ini bukan sesuatu yang kita bayangkan bisa diperjualbelikan bebas. LGN sangat menentang yang namanya penyalahgunaan ganja itu dari awal sekali. Kita selalu berbicara atau mencari cara bagaimana Indonesia bisa membenargunakan ganja, terutama untuk kesehatan. Oke, jadi harus ada satu komando, satu pintu, satu badan yang bisa membawahi dan juga bertanggung jawab. Atau mungkin koreksi kalau saya salah, di Malaysia itu untuk perizinan ganja untuk keperluan medis ada di salah satu lembaga Drugs Authority kalau tidak salah. Jadi mungkin dari LGN mensuggest-nya akan seperti itu. Ya, kami pikir memang
kita nggak bisa terlalu terburu-buru ya dalam hal ini. Saya sepakat dengan pemerintah bahwa melalui Kemenkes didukung dengan stakeholder lain seperti MUI dan DPR atau Kemenkumham itu benar-benar bisa meneliti. Karena begini ya, setiap negara punya perilaku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Penerimaan kita terhadap ganja medis, bagaimana nanti kita penyakit-penyakit apa yang juga kemudian bisa diobati, itu kan bisa jadi berbeda-beda. Betul. Di Indonesia mungkin kasus diabetes yang tinggi, mungkin yang kasus epilepsi yang tinggi, mungkin itu yang jadi urgensi untuk diteliti dan segera ditemukan obatnya dari tanaman ganja ini. Oke. Kembali tadi seperti yang saya katakan, kalau kita berbicara atau menyinggung soal ganja, selalu menjadi stigma yang negatif, ya kan? Padahal untuk beberapa orang sebenarnya ini memiliki manfaat, dan tadi Mas Dira sampaikan ada kok pembuktiannya gitu, bahwa ini bisa untuk medis. Sehingga apakah perlu meluruskan atau harus ada sesuatu yang direformasi dari undang-undang kita, regulasi kita soal ganja? Soal ya, aku harus kembali ke masalah riset, karena undang-undang atau apapun itu bentuknya di Indonesia, bahkan menurut kami yang lebih penting selain undang-undang itu justru edukasi kepada publik. Publik sekarang harus diedukasi sedemikian rupa supaya publik bisa memahami ada itu yang namanya ganja medis, ada yang namanya ganja untuk rekreasional. Yang sedang kita bicarakan sekarang ini di Indonesia adalah bagaimana tanaman ganja di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Dan untuk kita bisa mulai ke situ, ini bagus sekali ya di Indonesia ini, karena kita mulai dari nol, bisa kita bilang. Kita akan melakukan riset bersama-sama dengan segala stakeholder yang memiliki kepentingan di sini, karena tujuannya kita satu loh. Kita pengen Indonesia lebih sehat. Kita pengen Indonesia keluar dari krisis yang sudah lama ini, 2 tahun ini menjangkit negara kita. Oke, sekarang DPR tengah mewacanakan untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kebutuhan medis, begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang katanya akan mengkaji ini. Apakah LGN yakin ini akan bermuara dengan legalisasi nantinya? Wah, dari awal kami berjuang, walaupun banyak yang menolak, kami selalu yakin. Suatu hari Indonesia akan seperti negara-negara lainnya melegalkan ganja medis. Oke, dengan catatan penggunaan betul hanya untuk kebutuhan medis saja ya. Baik, terima kasih Mas Dira sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi nanti ke depannya, karena topiknya menarik sekali. Selamat malam Mas Dira, sehat selalu. Ya, selamat malam.